Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Antung Rahmi dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog. Pemirsa, tinggal beberapa saat lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, terkhusus juga bagi umat muslim di seluruh dunia. Dan tentu saja biasanya di perayaan Idul Adha kita melakukan prosesi yang namanya penyembelihan hewan kurban. Namun seperti yang kita ketahui, hingga saat ini pandemi COVID-19 terkhusus juga di Kabupaten Tabalong masih belum berakhir. Lantas bagaimana kita menyikapi untuk perayaan Hari Raya Idul Adha ini dan juga penyembelihan hewan kurban di masa pandemi COVID-19 ini? Untuk membahas hal ini lebih jauh, saat ini sudah hadir bersama saya di studio, yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, Bapak Haji Sabila Rusdi, kemudian juga Bapak Karnadi Elham SPT selaku Kasih Kesehatan Masyarakat Veteriner P2HP Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah berhadir di studio kami pada hari ini. Baik, Pak Karnadi, pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang berisi panduan pelaksanaan kurban selama pandemi ini. Bagaimana kesiapan dari Dinas Pertanian Tabalong sendiri menyikapi hal ini, Pak? Terima kasih, kami mencoba menyampaikan. Sebenarnya Dinas Pertanian sudah siap. Kami dari Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner telah berkoordinasi dengan seksi-seksi yang ada di bidang peternakan dan kesehatan hewan terkait penanganan pelaksanaan hewan korban di tengah pandemi. Kemudian juga kami telah berkoordinasi dengan para pengusaha, para penyedia hewan korban terkait dengan distribusi hewan korban ke tempat pemotongan hewan, yaitu panitia pelaksana korban. Selain itu juga kami berkoordinasi dengan panitia korban terkait pendistribusian daging kepada para mustahik. Itu yang sudah kami lakukan. Hasil koordinasi kami dan komunikasi kami kepada jagal, kepada pelaksana korban, kami sampaikan lagi, kami komunikasikan lagi kepada pimpinan kami untuk bisa memberi arahan dan masukan terkait hewan korban. Nah, semuanya itu bentuk tindak lanjut kami terhadap surat edaran pemerintah dan fatwa MUI yang menyebutkan cara pemotongan hewan korban di masa pandemi tersebut. Oke, baik. Sedangkan dari MUI sendiri, Pak, bagaimana mungkin kesiapannya sejauh ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahudah. Berbicara tentang persiapan menghadapi korban, terutama dari segi regulasi aturan. Sebenarnya ada 3 aturan pemerintah dalam rangka menghadapi sholat Idul Adha dan Idul Kurban. Satu adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor 36 tahun 2020 tentang pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban dalam menghadapi masa pandemi virus corona. Kemudian yang kedua adalah surat edaran Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 itu tentang penyelenggaraan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi menuju masyarakat yang produktif, aman dari COVID-19. Kemudian surat keputusan Bupati Kabupaten Tabalong nomor 304 tahun 2020 tentang
peningkatan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Sehubungan dengan ini, ada 3 hal yang perlu kita ambil garis merah atau titik yang sangat penting. Dari ketiga edaran ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pelaksanaan Idul Adha. Yang kedua adalah penyembelihan hewan korban. Yang ketiga adalah penerapan protokol kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat Idul Adha itu adalah merupakan ibadah tahunan bagi umat Islam. Justru itu Nabi Muhammad SAW dalam sejarahnya beliau tidak pernah meninggalkan salat Idul Adha ini. Terus menerus beliau lakukan. Walaupun di antara ulama ada mengatakan bahwa salat Idul Adha itu adalah sunat muakkad, artinya sunat yang dianjurkan. Kemudian sebagaimana juga kita ketahui bahwa pada saat Idul Adha itu dilakukan penyembelihan hewan korban. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa amalan manusia pada hari korban itu adalah amalan yang paling mulia, adalah dengan cara mengalirkan darah. Tidak ada amalan yang paling mulia pada hari nahar, pada hari korban itu, selain daripada mengalirkan darah korban. Nah, ma'amila ibnu adama yawman nahari amalan ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami fa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi uruqiha wa azfariha wa as'ariha. Nanti pada hari kiamat orang yang berkorban itu wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah, datang pada hari kiamat itu dengan kukunya, bikuruniha dengan tanduknya, kemudian wa asfariha dengan kukunya, wa as'ariha dan dengan bulu-bulunya. Kemudian pada hari kiamat itu darahnya nanti akan sampai kepada Allah. Wa innahu la yaka'un wa inna dama la yaka'un minal anillah wa inna dama la yaka'u minallah qabla ay yaqa'a fil ardi. Darahnya itu akan sampai kepada Allah sebelum darah itu jatuh ke bumi. Nah, justru itu maka pada saat hari raya Idul Kurban itu dianjurkan untuk selalu berkorban. Fatayyibu biha nafsaha, maka lakukanlah pengorbanan, bersihkanlah dengan korban itu dirimu. Fatayyibu biha nafsaha, bersihkanlah dengan korban itu dirimu. Tapi yang penting dalam korban itu adalah bukan darah dan dagingnya, tetapi sejauh mana keikhlasan kita, kepatuhan kita, dan ketaatan kita kepada Allah. Itulah yang dinilai. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37 kalau tidak salah, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Selamanya tidak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan seseorang. Yang dimaksudkan ketakwaan seseorang itu adalah keikhlasan kita dalam berkorban, kepatuhan kita dalam melaksanakan korban, dan juga takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena korban itu berarti pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya
salat Idul Adha dengan adanya penyembelihan hewan kurban. Namun pada saat ini kita dihadapkan kepada pandemi Corona-19. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi kondisi itu dengan cara menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Mungkin berbicara tentang protokol kesehatan ini sudah sering kita sampaikan dalam beberapa kesempatan. Ya, itu. Baik, mungkin untuk Pak Karnadi juga bagaimana persiapan, apa saja persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sejauh ini Pak? Mungkin selain dari berkoordinasi tapi yang seperti Bapak sampaikan sebelumnya. Iya, kami sudah melakukan kesiapan dari bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kami sudah memberikan daftar nama petugas-petugas mana yang melaksanakan pendataan, pemeriksaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hewan korban. Kami di tiap kecamatan bidang peternakan dan kesehatan hewan itu mempunyai petugas peternakan, para medis peternakan. Nah, para medis peternakan atau petugas peternakan inilah yang sudah siap melaksanakan tugasnya di kecamatan masing-masing. Mereka sudah siap, bahkan sudah mulai mendata kepada petugas pelaksana hewan korban, memberikan sosialisasi bagaimana memilih hewan korban yang baik, kemudian bagaimana tata laksana pelaksanaan hewan korban di masa pandemi ini, kemudian yang akhirnya nanti petugas kami akan memeriksa kesehatan hewan korban sebelum dipotong. Gitu. Baik, kita tahan sejenak dulu Pak. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kembali dalam program Dialog dan tentunya saya akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai persiapan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik Pak Sabila Rusdi, mungkin bagaimana juga pelaksanaan sholat Idul Adha dengan peningkatan kasus yang terjadi di Kabupaten Tabalong? Apakah akan tetap menerapkan protokol kesehatan di masjid-masjid atau dapat dilaksanakan di rumah masing-masing begitu Pak? Ya. Dengan diterapkannya adaptasi terhadap penyesuaian kondisi virus corona yang sering dikatakan new normal, itu sebenarnya adaptasi dalam keadaan kondisi yang baru telah kita terapkan. Ini berarti bahwa kegiatan Idul Adha dan penyembelihan kurban juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antara protokol kesehatan yang sudah standar, yang sudah disampaikan beberapa kesempatan yang lalu adalah pertama, petugas kesehatan harus menjaga dan menyiapkan segala peralatan yang diperlukan untuk protokol di masjid. Jadi andai kata misalnya kegiatan salat Idul Adha itu di masjid atau di tempat lain, kan salat Idul Adha bisa dilaksanakan di masjid, juga bisa dilaksanakan di lapangan. Di masyarakat kita ada dua macam itu. Nah, dalam pelaksanaannya mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antara yang terpenting adalah menyiapkan petugas untuk melakukan penerapan protokol kesehatan, seperti melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Kemudian membatasi jumlah pintu jalur keluar masuk jemaah. Jadi kalau perlu ada tempat atau pintu masuk dan juga ditentukan pintu keluar. Kemudian menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian menyediakan alat pengecekan suhu di pintu jalur masuk. Kemudian menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal 1 meter. Kemudian tidak mewadahi sumbangan atau
kotak amal dengan cara menjalankan kotak amal karena rawan penularan. Jadi saling menyentuh satu sama lain itu terjadi kerawanan atau rentan terjadinya penularan. Kemudian kegiatan takbiran, khutbah diperpendek 7 sampai 10 menit dan imam membaca surah pendek. Kemudian dihimbau untuk tidak melaksanakan takbir keliling. Cukup takbiran di masjid atau langgar atau musala dengan tetap menjaga standar dasar protokol kesehatan. Kemudian kepada panitia atau pengurus masjid selalu mengingatkan, selalu menghimbau jamaah ke masjid dalam kondisi sehat. Jadi kalau ada jamaah yang sakit, misalnya flu, batuk yang bisa mengganggu jamaah lainnya, lebih baik dia melaksanakan di rumah, ya, itu supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian menggunakan masker sejak keluar rumah sampai ke masjid atau ke area tempat kegiatan Idul Adha. Kemudian membawa sajadah masing-masing. Kemudian menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian menghindari kontak fisik seperti jangan bersalaman, jangan berpelukan. Karena sering kadang-kadang hari raya itu sering bersalaman dan sering berpelukan karena kadang-kadang jarang bertemu satu sama lain. Walaupun dalam hukum asal bersalaman itu bagus. Kalau dia bertemu satu sama lain, maka dosanya akan diampuni sebelum mereka berdua berpisah. Mamin muslimaini yataqiyani fayatasafani illa ghufira lahum qabla ayyatafaraka. Jadi apabila seorang muslim bertemu satu sama lain kemudian dia berjabat tangan, maka dia akan diampuni sebelum keduanya itu berpisah. Itu dalam ajaran Islam. Kemudian menghimbau untuk tidak mengikuti salat Idul Adha bagi yang rentan tertular penyakit dan orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. Seringkali orang yang kena COVID-19 itu karena sebelumnya dia berhubungan dengan orang lain yang tertular dengan COVID-19. Itu barangkali untuk protokol kesehatan. Baik Pak, untuk berbicara kita mengenai pemotongan hewan Pak ya juga, kira-kira bagaimana pemotongan hewan yang tepat menurut syariat Islam, tetapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kita masih berada di pandemi COVID-19 ini Pak. Nah, berkaitan dengan pemotongan hewan korban, itu yang perlu diperhatikan adalah pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan itu saling menjaga jarak dan yaitu meminimalisir terjadinya kerumunan. Jadi kalau misalnya terjadi pemotongan itu jangan terjadi adanya kerumunan massa yang begitu banyak yang bisa menularkan atau tertular satu sama lain. Kemudian selama kegiatan penyembelihan pihak pelaksana tetap harus memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, jadi sama saja dengan protokol kesehatan lainnya. Kemudian menyediakan area atau lokasi penyembelihan yang menjamin terwujudnya protokol kesehatan, kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kemudian mendayagunakan keluasan waktu penyembelihan selama 4 hari sejak 10 sampai 13 Zulhijjah. Kan waktu penyembelihan dalam Islam itu mulai hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah sampai nanti 3 hari kemudian yang dikenal dengan hari Tasyrik 11, 12 dan 13. Apalagi ini untuk hari raya tahun 2020 sesuai dengan tanggal atau kalender itu jatuh hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat
Jadi kalau misalnya dilakukan penyembelihan itu waktunya sangat singkat, kecuali ada petugas yang banyak, sehingga proses penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging atau pemotongan daging itu bisa berjalan cepat, sehingga dia dapat mengikuti salat Jumat. Jadi antara salat Idul Adha dengan salat Jumat itu sangat singkat. Kecuali pembagiannya nanti setelah salat Jumat. Jadi harus bisa mengatur waktu itu. Kemudian pendistribusian daging kurban dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik yang masyarakat yang diundang dapat tiket untuk mengambil daging, itu juga harus bisa mengatur protokol kesehatan sehingga tidak terpapar terhadap virus corona ini. Kemudian melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan lokasi atau area penyembelihan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai. Itu dalam hal pemotongan. Baik Pak, untuk hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan itu apa aja Pak? Iya. Hewan-hewan yang boleh dikorbankan itu tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu ayat 34. Ada Allah mengatakan, likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, setiap umat itu kami syariatkan penyembelihan hewan korban atas apa yang kami rezekikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Nah, di sini bahimatil an'am atau bahimatul an'am, binatang ternak. Para ulama sepakat bahwa yang dimasukkan bahimatul an'am itu adalah pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Jadi unta, sapi, dan kambing. Namun ulama juga menafsirkan binatang yang bisa dikorbankan itu adalah juga kerbau. Karena kerbau ini mirip dengan sapi, setara dengan sapi. Kemudian domba atau bibiri setara dengan kambing. Nah, jadi itu yang boleh dikorbankan sebagai hewan korban. Sedangkan kuda, angsa, burung itu tidak dibenarkan dijadikan korban. Kada boleh itu. Nah, kada boleh. Tapi menurut Imam Syafi'i, korban yang paling baik itu adalah ada urutannya. Syafi'i itu adalah unta dulu, baru sapi, baru kambing. Tapi kalau Imam Malik beda. Kata Imam Malik, yang utama itu dulu adalah kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Itu dalam fikih. Jadi itu binatang yang boleh dijadikan sebagai hewan korban. Ya. Baik, sedangkan untuk orangnya nih Pak, orang yang boleh dan wajib untuk berkorban itu apakah ada syarat-syarat tertentu Pak? Tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah orang itu Islam dulu ya, Islam. Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk berkorban. Kemudian yang ketiga, kemudian disyaratkan juga adalah Islam tadi. Kemudian yang kedua adalah
mampu, yang ketiga itu berakal. Jadi orang gila itu tidak boleh, Tidak wajib untuk tidak berkorban, wajib Pak, ya? untuk berkorban karena dia tidak halang akan. Itu yang utama itu sebagai orang yang boleh berkorban. Ya. Oke, baik, kita tahan dulu sejenak, Pak. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah ini. Baik pemirsa, kembali dalam program Dialog dan tentunya saya akan kembali melanjutkan perbincangan saya bersama Bapak Karnadi dan juga Bapak Sabila Rusdi. Baik Pak Karnadi, mungkin dari segi kesehatan hewan dan juga petugas pelaksana mungkin apa saja syarat hewan kurban menurut Dinas Pertanian yang layak untuk dijadikan hewan kurban, Pak? Mengenai persyaratan hewan korban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2014. Di situ dijelaskan bahwa untuk syarat-syarat hewan korban itu yang pertama umur. Jadi umur hewan korban nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua jenis kelaminnya. Syarat yang ketiga mengenai kesehatan hewan korban itu sendiri. Yang keempat, kesempurnaan atau ketidakcacatan daripada hewan korban. Dan yang terakhir, yang kelima, bahwa hewan korban itu tidak kurus. Tidak kurus. Di sini kami coba jelaskan umur hewan korban. Menurut aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Peternakan, itu umur untuk hewan korban, sapi dan kerbau itu adalah berumur 2 tahun lebih. Harus 2 tahun lebih, Pak, ya? Harus 2 tahun lebih. Kemudian untuk kambing dan domba itu berumur 1 tahun lebih. Nah, bagaimana kita bisa tahu umur sapi, kerbau, kambing dan domba sudah mencapai umur korban? Nah, ini perlu kami sampaikan di sini. Kalau kita membeli misalnya hewan korban di tempat penjualan, tentunya kan tempat penjualan tidak tahu ini tanggal kapan lahir sapi atau kambing. Nah, di sini ada tip atau triknya tertentu untuk menentukan umur. Sapi atau kerbau dengan umur 2 tahun lebih itu ditandai dengan lepasnya atau puilnya gigi susu dan ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap untuk sapi dan kerbau umur 2 tahun lebih. Kemudian untuk kambing dan domba sama, itu 1 tahun ditandai dengan lepasnya gigi susu dan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Itu untuk umur hewan. Kemudian lagi syarat yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin diutamakan itu adalah jantan. Jantan. Sapi jantan. Kenapa harus sapi jantan? Di sini ditulis kalau misalnya kita memotong sapi betina, itu khawatir siapa tahu sapi atau kerbau betina itu dalam keadaan bunting. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya dikhawatirkan kalau kita memotong sapi atau kerbau betina, diharapkan akan punah. Tidak kita jaga kelestariannya. Kemudian kenapa kita harus memotong hewan korban itu jantan? Karena kualitas daging dari hewan jantan itu lebih baik. Nah, itu daripada hewan betina. Daripada hewan betina. Terkait dengan pemotongan hewan jantan untuk berkorban itu ada aturan yang mengatur. Dia mengatur ada larangan pemotongan hewan betina produktif. Itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan dipertegas lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yaitu tentang peternakan dan kesehatan hewan. Di sini berbunyi pasal 18 ayat 4 dan 5. Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif. Nah, ayat kelima
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut di atas dikecualikan dalam hal misalnya untuk penelitian. Nah, itu bisa dipotong. Kemudian untuk pemuliaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, keperluan untuk keperluan ibadah dan untuk pengakhiran penderitaan hewan. Misalnya, maksudnya penderitaan hewan ini misalnya hewan ada sakit, tidak mungkin bisa disembuhkan. Nah, itu boleh untuk diputuk untuk mengakhiri kesakitannya. Kemudian syarat yang ketiga itu mengenai kesehatan. Kesehatan, bagaimana kita tahu bahwa sapi itu sehat? Nah, di sini juga ada yang perlu kita garis bawahi untuk melihat atau menentukan sapi untuk hewan kurban itu sehat. Nah, pertama kita lihat lubang-lubang yang ada pada anggota tubuh hewan tersebut. Misalnya, lubang hidung dan anus. Kalau lubang hidung dan anus itu ada semacam lendir, apalagi ada berbentuk darah, itu kemungkinan hewan yang ada itu sakit. Nah, diusahakan itu jangan digunakan untuk dijadikan untuk hewan kurban. Nah, untuk itu. Kemudian kita lihat lagi kelopak matanya. Kelopak mata. Iya. Kalau kelopak mata hewan yang sehat biasanya itu tajam penglihatannya, terus berbinar-binar. Nah, kalau misalnya ada sapi yang kelopak matanya agak sayu, itu kemungkinan ada sakit. Nah, itu. Kemudian kita lihat lagi tingkah laku dan cara makan hewan tersebut. Tingkah laku, bagaimana kita melihat tingkah laku? Biasanya kalau sekerumunan hewan yang berbaring misalnya di kandangnya, kemudian kita datang, biasanya ada refleks bagi hewan tersebut. Begitu kita datang, biasanya langsung berdiri. Kemudian kalau kita dekati, malah dia agak menjauh karena ada refleks badannya merasa sehat. Kemudian kita lihat cara makannya. Kalau kita makannya di kandang ada, tapi sapinya atau kambingnya tidak mau makan, ya itu kita perlu curigai kemungkinan hewan tersebut sakit. Jadi pilihlah hewan yang ketika kita memberi makan dia langsung untuk makan. Kemudian yang berikutnya kesempurnaan atau ketidakcacatan daripada hewan kurban. Nah, di antaranya yang perlu kita hindari untuk memilih hewan kurban yang cacat itu pertama kita hindari hewan yang pincang. Nah, kemudian kita hindari hewan yang buta, baik buta sebelah atau butanya total kedua belahnya. Nah, kemudian kita hindari memilih hewan yang tanduknya patah. Tanduknya patah? Iya, yang tanduknya patah. Kemudian yang berikutnya kita lihat atau kita hindari hewan yang ekornya putus. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat untuk sapi jantan kita lihat tes-tesnya lengkap atau tidak, buah jakarnya. Nah, kalau tidak lengkap, itu tidak layak untuk dijadikan hewan kurban, termasuk hewan yang dikebiri. Nah, itu untuk mengenai kesempurnaan hewan. Kemudian yang berikutnya tidak kurus. Nah, bagaimana hewan tersebut kita melihat kurus atau tidak, yang termasuk bisa diklasifikasikan termasuk hewan kurban. Apakah ada penunjulan tulang rusuk? Kalau itu kelihatan berarti termasuk kurus. Kurus ya? Iya. Kemudian kita lihat lagi ada nggak penunjulan tulang punggung, tulang pinggul. Nah, itu kalau misalnya ada penunjulan berarti hewan itu klasifikasinya kurus. Bukan melihat berat badannya. Bisa aja sapinya besar tapi kurus, berat badannya kan tinggi. Nah, itu. Kemudian kita lihat patat-patatnya kencang atau enggak.
Kalau misalnya kurang kencang berarti klasifikasi kita termasuk hewan tersebut kurus. Nah, itu untuk kesehatan ataupun syarat-syarat hewan korban. Baik Pak, mungkin sama juga persyaratan hewan kurban, tapi kali ini menurut syariat Islam bagaimana Pak? Kalau ditinjau dari syariat Islam, bahwa binatang atau hewan yang dijadikan korban itu tidak jauh berbeda dengan persyaratan atau kriteria yang disampaikan oleh Dinas Pertanian ini. Di antara ajaran Islam itu sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, arba'un la tazuzu fil adahi al-awra'ul bayinu awraha, al-maridatul bayinu maradaha, al-arja'ul bayinu zal'aha, wal kasiratul lati la tanqi. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan korban. Pertama, hewan yang matanya jelas-jelas buta. Nah, mungkin mirip nih. Yang kedua adalah hewan yang fisiknya jelas-jelas sakit. Ya. Mungkin dari Dinas Pertanian itu lebih rinci, lebih jelas. Ini bahasanya sakit. Kemudian hewan yang kakinya jelas-jelas pincang. Nah, jadi jangan dijadikan hewan korban kalau kebetulan hewannya itu pincang. Kemudian hewan yang badannya kurus dan tak berlemak. Jadi hampir mirip dengan kriteria yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Mungkin juga pengambilannya berdasarkan ajaran agama. Kemudian mengenai umur binatang, juga disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sanadnya itu adalah Jabir. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la tajbahu illa musinnah illa ayyusara alaikum fatajbahu ja'atan minad dha'ni. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu artinya adalah telah berumur. Kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah dajjah, yaitu domba. Nah, penafsiran dari hadis ini menurut fuqaha adalah untuk kambing itu telah berusia 1 tahun masuk tahun kedua, kita sama ya. Kemudian sapi itu telah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kemudian unta telah berusia 5 tahun masuk tahun ke-6. Sedangkan domba telah berusia 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian bagaimana penyembelihannya? Nah, dalam Islam juga telah digariskan, telah ditentukan bagaimana melakukan penyembelihan terhadap hewan itu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah telah mencatat, telah menentukan kebaikan terhadap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qatlah. Apabila kamu memotong, maka potonglah dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Apabila kamu menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Wal yahiddu syafaratahu, pertajam pisaunya. Wal yarih dzabihatahu, dan gembirakanlah penyembelihannya. Artinya jangan kita melakukan secara kasar. Nah, kemudian bagaimana penyembelihan secara Islam yang baik? Pertama adalah hewan yang dijadikan korban itu dibaringkan
dengan meletakkan rusuk kiri di bawah. Rusuk kiri di bawah. Jadi bagaimana kita merebahkan rusuk kirinya di bawah, berarti rusuk kanan di atas. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian lagi baca bismillah, kemudian salawat dan takbir Allahu Akbar. Kemudian percepat proses penyembelihannya agar supaya hewan korban ini tidak merasakan sakit dan dia tidak lama merasakan kesakitan. Kalaupun tidak sakit, ya tak ada orang melakukan penyembelihan dengan pisau yang tajam, sak itu sudah terpotong. Nah itu berarti penyembelihan yang cepat. Jangan sampai kita menyembelih itu kadang-kadang beberapa kali, itu bisa kurang santun, kurang etis, walaupun sebenarnya boleh saja. Kemudian lagi penyembelihan itu harus sesuai dengan syariat agama Islam, dan tadinya ya tadi jadi rusukinya berada di bawah, kemudian menghadap kiblat, kemudian lagi penyembelihan yang cepat, kemudian pisaunya dipertajam, kemudian lagi lakukan dengan santun dan tidak terkesan kasar. Ya, itu barangkali. Baik, Pak Karnadi, mungkin ada berapa hewan kurban yang tersedia di tahun ini, Pak? Kalau ketersediaan hewan korban itu sendiri sebenarnya selalu tersedia. Selalu tersedia, kami katakan demikian. Di Kabupaten Tabalong itu ada beberapa pengusaha penyedia hewan korban yang selalu siap berapapun masyarakat mau memotong hewan korban, itu mereka selalu siap menyediakan. Perlu kita ketahui bahwa Tabalong mempunyai populasi ternak sekitar 4.000 ekor. 4.000 ekor. 4.000 ekor. Sedangkan pemotongan setiap tahun itu sekitar 3.725 ekor. Kalau pemotongan hewan-hewannya dilakukan oleh jagal atau pengelola hewan korban, memotong yang ada di Tabalong itu akan habis. Akan habis populasinya. Nah, pengusaha hewan korban inilah yang siap mendatangkan dari luar daerah. Contohnya dari Sulawesi dan dari Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi berapapun keperluan untuk pemotongan hewan selalu tersedia. Cuman perlu diketahui, pemotongan hewan korban pada tahun 2019 itu berjumlah sekitar 593 ekor. Kambing 122 ekor. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, kemungkinan kami prediksi akan berkurang sekitar 20%. Dan ini hasil survei kami kepada penyedia hewan korban. Nah, kalau tadinya tahun 2019 itu memotong hewan korban sebanyak 593, kalau 20%-nya berarti sekitar 475 ekor. Nah, itu ketersediaannya. Jadi ketersediaan hewan korban kita mendatangkan dari luar daerah itu untuk ketersediaan. Baik, Pak, untuk menjaga keadaan hewan itu sendiri agar tetap sehat dan juga tidak merasa gelisah sampai di hari H untuk penyembelihan korban, itu dari Dinas Pertanian di bidang peternakan sendiri bagaimana, Pak? Nah, kami dari Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner bekerja sama dengan Seksi Kesehatan Hewan yang ada pada bidang peternakan dan kesehatan hewan, itu mengadakan pembinaan, mengadakan sosialisasi kepada pengumpul, kepada penyedia hewan korban terkait bagaimana manajemen pemeliharaan selama di kandang penampungan, termasuk juga manajemen pemberian pakan. Lebih dari itu, bidang peternakan juga sudah melaksanakan pencegahan penyakit dengan melaksanakan vaksinasi jembrana. Nah, kemudian mengadakan pemberian vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari hewan tersebut. Itu yang sudah kami lakukan. Baik, kita tahan dulu sejenak, Pak. Nanti akan kita lanjutkan kembali.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah ini. Baik pemirsa, kembali dalam program dialog dan tentunya kita masih membahas tentang penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik Pak Karnadi, apakah ada mungkin protokol pelaksanaan penyembelihan khusus mungkin selama pandemi ini Pak? Misalkan apakah jagal atau tukang potong itu memakai APD atau bagaimana, mungkin seperti itu Pak? Terima kasih, kami mencoba menjawab lagi. Sebenarnya untuk pemotongan hewan, baik hewan korban ataupun hewan yang untuk dikonsumsi di masyarakat, itu sebenarnya standarnya sudah ada. Sudah ada Pak ya? Jadi sudah ada. Nah, ditambah lagi dengan standar-standar kesehatan. Jadi standarnya perlu kami sampaikan dulu, masih kita harus tetap menerapkan standar kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, jangan berjabat tangan, kemudian jangan ada kerumunan-kerumunan yang ingin menyaksikan daripada pemotongan hewan korban tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita bilang ada persyaratan khusus atau ada semacam syarat khusus untuk pemotongan, itu sudah ada standarnya sebenarnya. Jauh sebelum ini memang sudah ada standarnya Pak ya? Cuman sebagian sudah dipakai oleh masyarakat, kemudian kita jelaskan persyaratan menurut Dirjen Peternakan, akhirnya ada tambahan khusus bilangnya gitu. Padahal standar itu sudah ada dari dulu sebenarnya. Misalnya di sini untuk pelaksanaan hewan korban, itu sebaiknya rambut, kumis, dan jenggot itu harus rapi. Itu harus rapi. Bisa aja berpotensi karena kita rambut yang panjang, yang namanya virus kan bisa aja karena saking kecilnya itu bisa aja hinggap di rambut, betul, di kumis atau di mana. Nah itu salah satunya. Kemudian kita hendaknya jangan pakai kuku yang panjang. Pakai kuku yang panjang. Disarankan kuku pendek Pak ya? Iya, disarankan kuku pendek. Ya berakibat fatal kalau kuku panjang. Siapa tahu walaupun hewannya sudah kita tahu sehat, siapa tahu yang kita tidak ketahui ada semacam penyakit hewan yang sifatnya zoonosis yang bisa menyebar ke manusia. Betul. Bisa lewat kuku atau lewat apa, siapa tahu, itu yang belum kita inikan. Kemudian harus kita menjaga kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan ini maksudnya setiap kali ganti sip petugas yang lain misalnya kita gantian ya, kita pulang yang menangani. Itu setiap ganti sip itu harus cuci tangan, harus membiasakan cuci tangan. Nah itu. Kemudian setiap ganti alat sebenarnya harus cuci tangan. Itu sejak dulu sudah sebenarnya. Kemudian lagi pakaian harus bersih. Tadi sudah kita sampaikan pakaian harus pakai lengan panjang. Jangan mentang-mentang mau menyembelih sapi pakaian yang kotor aja. Nah itu prinsip-prinsip yang salah itu. Kemudian yang berikutnya disarankan memakai celemek. Celemek ya? Ya, pakai celemek, kemudian penutup kepala tadi sudah disebutkan, kemudian sarung tangan, ditambah lagi penutup wajah. Ya, penutup wajah itu harus. Karena kita melaksanakan penyembelihan atau mengerjakan pengulitan atau memisahkan antara daging jeruan merah dan jeruan hijau, itu kan kita merasa gerah. Bisa aja kita tanpa penutup muka kita bisa menggaruk. Nah, ini berpotensi, refleks, Pak, ya? Iya, ini bisa berpotensi menyebarkan penyakit. Kemudian lagi mencuci tangan setelah keluar toilet. Nah, itu harus diterapkan. Sebenarnya itu penerapan itu sudah dari dulu. Cuman kebiasaan masyarakat itulah yang membuat rasa aturannya terlalu banyak gitu. Kemudian yang terakhir, tidak meludah sembarangan. Nah, kan ada hubungannya dengan COVID tadi. Padahal tidak meludah sembarangan sebelum zaman COVID sudah dianjurkan. Dianjurkan untuk tidak meludah sembarangan, nah, Pak, itu ya? Untuk pelaksanaan pemotongan yang mungkin bisa kami jelaskan. Baik, Pak. Baik, dari segi pendistribusian Pak, bagaimana kira-kira dari dinas sendiri mungkin menyikapi hal ini, karena biasanya kan di
Idul Adha sebelumnya, di mana bila warga atau masyarakat yang mendapatkan kupon itu mungkin akan berjejalan atau secara tidak langsung melakukan kerumunan untuk mengambil daging kurban tersebut, Pak. Sebenarnya pendistribusian itu kami terapkan dari tempat penampungan penjualan sapi. Misalnya, kami menyarankan untuk pendistribusian hewan korban dari tempat penjualan, dari penyedia hewan korban ke tempat pemotongan hewan, itu yaitu panitia pelaksana, itu harusnya dilaksanakan paling cepat 1 hari sebelum hari H. Kenapa kami maksudkan demikian, 1 hari sebelum hari H? Kalau kita mendistribusikan hewannya lebih dari 1 hari, itu banyak kerumunan yang menyaksikan hewannya sendiri, Pak. Terutama anak-anak yang rentan terhadap potensi pandemi COVID-19 ini. Menyaksikan, kemudian banyak komen-komen masyarakat, oh ini sapi apa, kan berkerumun, secara tidak langsung berkerumun. Makanya kami sarankan untuk mendistribusikan hewan korban itu 1 hari paling cepat sebelum pemotongan. Nah itu dari penyedia ke tempat pemotongan hewan. Kemudian pendistribusian daging. Sebenarnya kami menyarankan kepada para panitia pelaksana korban itu pendistribusiannya dari tempat pemotongan kita distribusikan ke para mustahik yang berhak menerima daging tersebut itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada panitia korban yang misalnya belum menerapkan itu, kami berharap panitia itu bisa mengatur sedemikian rupa menerima kupon-kupon itu sehingga tidak ada kerumunan atau berjejal-jejalan, sehingga bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 itu. Itu yang kami harapkan kepada panitia pelaksana korban. Baik, mungkin Pak Sabila Rusdi, ada himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait pelaksanaan Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban yang sebentar lagi mungkin akan kita jumpai. Mungkin selaku Ketua MUI Kabupaten Tabalong, Pak. Kami menganjurkan dalam setiap kegiatan ibadah maupun dalam pelaksanaan kurban, kita harus selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Tidak saja pada waktu sholat Jumat, tidak saja waktu sholat Idul Adha atau waktu kurban, tetapi juga pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Karena sering di antara pengurus gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19, terutama dari Bapak Bupati, itu selalu menganjurkan kepada masyarakat disiplin, tidak hanya sholat Jumat, tetapi juga salat berjamaah dilakukan secara terus-menerus. Apalagi sekarang mereka yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Tabalong itu semakin meningkat. Jadi yang positif 195 kalau tidak salah per tanggal 20 Juli kemarin. Kemudian berkenaan dengan penyembelihan ini, di antara anjuran fatwa majelis ulama ada juga menganjurkan untuk bisa bekerja sama dengan rumah potong hewan, karena sesuai dengan fatwa MUI nomor 12 tahun 2009, yaitu tentang standar sertifikasi penyembelihan halal. Namun apabila itu tidak dilakukan, misalnya penyembelihan dilakukan di area penyembelihan, maka kita harus tetap memperhatikan ketentuan penyembelihan menurut ajaran Islam dan syariat Islam. Jangan sampai sekali kita menyimpang dari ketentuan itu. Karena dalam penyembelihan Islam, syariat Islam, bahwa dalam menyembelihan korban itu kita tidak saja
mematikan sebuah hewan, tetapi lebih dari itu bagaimana kita menghasilkan daging yang halal dan taib. Halal dan taib. Untuk bisa mencapai daging yang halal dan taib itu sudah barang tentu kita harus dalam penyembelihan memenuhi syarat dan rukun penyembelihan itu. Kemudian orang yang menyembelih juga harus benar-benar juga mengetahui tentang ketentuan syariat Islam. Kemudian juga anjuran kami adalah, atau saran kami, panitia korban agar mengatur dan atau menghindari terjadinya kerumunan massa yang banyak pada saat baik ketika proses penyembelihan, kemudian pengulitan dan pemotongan daging. Kemudian panitia korban harus dapat menentukan waktu penyembelihan hewan korban yang tepat dengan kesepakatan bersama orang yang berkorban, karena waktunya cukup panjang, yaitu selama 4 hari. Kemudian melalui ibadah kurban, mulai kita bangun kebersamaan dan kegotong royongan, kepedulian, serta kepekaan dan sikap berbagi satu sama lain. Kemudian berkenaan dengan pembagian daging korban, itu telah diatur juga dalam Islam. Dalam Al-Quran dikatakan, Fakulu minha wa'at imul ba'isal fakir. Makanlah dari sebagian dari daging korban dan wa'at imul ba'isal fakir, dan berikanlah kepada orang yang tidak mampu dan kepada fakir. Nah, itu dalam fiqh sunnah ada dikatakan bahwa pembagian daging korban itu bisa sepertiga untuk sahibul korban, orang yang berkorban. Kemudian sepertiga lagi untuk kerabat, kaum kerabat, dalam rangka untuk menjalani satu rahmi. Yang ketiga baru diberikan kepada fakir miskin. Jadi ada sepertiga untuk sahibul kurban, kemudian sepertiga lagi untuk kaum kerabat. Kemudian apakah kaum kerabat itu fakir atau kaya, tidak masalah. Kemudian ada fakir miskin. Namun itu hanya ketentuan. Andai kata mereka yang berkorban itu memberikan dagingnya semuanya, itu adalah lebih baik lagi untuk fakir miskin. Itu dalam rangka, karena biasanya orang yang berkorban itu hendak juga memakan dagingnya. Cuma jangan sampai nanti mereka yang berkorban itu memakan daging korban secara berlebihan. Nah, jangan sampai kita korban itu dijadikan sebagai untuk mendapatkan daging, kepentingan kita, sementara untuk fakir miskin kita abaikan. Karena kayak itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sabil Rusdi. Mungkin dari Pak Karnadi Elham ada pesan dan himbauan untuk masyarakat? Kami menghimbau kepada masyarakat, baik pelaksana hewan korban ataupun masyarakat lainnya, tetap di dalam pelaksanaan pemotongan hewan korban tersebut tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga masker, jaga jarak, jangan ada kerumunan. Kemudian bagi masyarakat yang bukan pelaksana, bukan panitia hewan korban, hendaknya jangan memasuki area tempat pemotongan. Ini rentan sekali dengan wabah tadi, kemudian juga rentan terhadap keamanan. Yang namanya kita bagi-bagi daging, Pak, biasanya itu berpotensi terjadi rawan di segi keamanannya itu. Kemudian di sini kami sampaikan sedikit mengenai tip cara mencari hewan korban. Jauh-jauh hari tidak salahnya kami sampaikan, kalau mencari hewan korban tuh usahakan membawa teman ataupun kerabat yang mengerti tentang hewan tersebut. Jangan istilahnya kita tergiur dengan harga murah, tergiur dengan harga diskon sehingga kita jual pakai teleponan, pakai SMS-an apa segalanya. Akhirnya setelah datang terjadi komen-komen panitia yang lain, sapinya harga berapa sebenarnya. Makanya itu harus
kita usahakan membuat teman atau kerabat yang tahu. Kemudian pilihlah hewan pada siang hari. Jangan memilih hewan korban itu pada malam hari. Kita tidak bisa melihat bagaimana keadaan hewan. Biasanya kalau malam hewan kan sudah berbaring semuanya. Iya. Nah, tidak bisa kita apa yang kita sampaikan tadi, bagaimana cara memilih hewan yang sehat itu. Kemudian perhatikan kelayakan pakan yang ada di kandang. Perhatikan pakan yang ada di kandang dan kelayakan pakannya itu sendiri. Kalau misalnya pakannya itu misalnya sudah berapa hari dan sudah kena kotoran atau kena kencing daripada sapi itu, biasanya sapi sudah tidak mau makan lagi. Nah itu merupakan cermin kelayakan kandang dan kelayakan pakan, itu merupakan cermin bahwa sapi itu sehat atau tidak. Itu tadi sudah kita sampaikan, yang tadi sudah gamiring sudah itu. Jadi bawalah teman-teman atau kerabat yang mengerti tentang hewan korban. Yang layak untuk dijadikan. Yang layak untuk dijadikan hewan korban, itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Sabila Rusdi dan juga Bapak Karnadi Alham yang sudah bersedia hadir di studio kita pada hari ini dan juga menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. Baik pemirsa, tidak henti-hentinya kami kembali menghimbau kepada Anda yang berada di luar untuk tetap menggunakan masker jika Anda berada di luar ruangan, kemudian juga tetap mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak satu dengan yang lain agar kita bersama-sama dapat segera memutus penyebaran rantai COVID-19 ini. Saya Antun Rahmi beserta kru yang bertugas undur diri, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.